yang subscribe disehatkan selalu dan dimudahkan rezekinya. Budidaya ikan nila di kolam tanah sangat cocok untuk pemula karena biayanya relatif murah. Perawatannya mudah dan ikan nila dikenal kuat serta cepat tumbuh. Selain itu, ikan nila memiliki permintaan pasar yang stabil sehingga berpotensi memberikan keuntungan yang menjanjikan. Langkah pertama adalah persiapan kolam tanah. Kolam ideal memiliki kedalaman air 80-120 cm. Kolam dikeringkan terlebih dahulu selama 5-7 hari hingga tanahnya retak-retak. Pengeringan ini bertujuan untuk membunuh hama, bakteri, dan sisa gas beracun di dalam tanah. Setelah kering, kolam dibersihkan dari lumpur hitam dan rumput liar. Tahap berikutnya adalah pengapuran. Gunakan kapur, dolomit atau kapur pertanian dengan dosis sekitar 250-500 gram per meter persegi. Kapur ditebar merata ke seluruh permukaan kolam lalu dibiarkan selama 2-3 hari. Pengapuran berfungsi menstabilkan pH tanah dan air agar sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Setelah itu lakukan pemupukan kolam menggunakan pupuk kandang yang sudah matang atau pupuk fermentasi. Dosis pupuk kandang sekitar 500-700 gram per meter persegi. Pemupukan bertujuan menumbuhkan plankton alami yang akan menjadi pakan tambahan ikan nila. Biarkan kolam selama 5-7 hari hingga air berubah warna menjadi kehijauan atau kecoklatan. Selanjutnya kolam diisi air secara bertahap hingga mencapai ketinggian 80-100 cm. Pastikan air tidak tercemar limbah dan memiliki sirkulasi yang baik. Air yang ideal untuk ikan nila memiliki pH 6,5-8 dan suhu 25-30 derajat Celcius. Tahap berikutnya adalah pemilihan benih ikan nila. Pilih benih yang sehat, aktif berenang, tidak cacat, dan ukurannya seragam. Ukuran benih yang dianjurkan untuk pemula adalah 8-10 cm agar lebih kuat dan tingkat kematiannya rendah. Sebelum ditebar, benih diadaptasikan terlebih dahulu dengan cara memasukkan plastik benih ke dalam kolam selama 15-20 menit. Penebaran benih dilakukan pada pagi atau sore hari. Kepadatan ideal untuk kolam tanah adalah sekitar 10-15 ekor per meter persegi agar pertumbuhan ikan optimal dan tidak stres. Yang subscribe mengalir rezekinya. Setelah benih ditebar, tahap penting berikutnya adalah perawatan harian. Perhatikan kondisi air kolam setiap hari. Jika air terlalu keruh atau berbau, lakukan penggantian air sebagian sekitar 20-30. Penggantian air bertujuan menjaga kualitas air tetap stabil dan mencegah penyakit. Pemberian pakan menjadi faktor utama keberhasilan budidaya ikan nila. Gunakan pakan pelet dengan kandungan protein 25-30. Pakan diberikan 2-3 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jumlah pakan sekitar 3-5 dari total bobot ikan. Jangan memberi pakan berlebihan karena dapat mencemari air dan memperlambat pertumbuhan ikan. Untuk menekan biaya, pemula dapat menambahkan pakan alternatif seperti dedak fermentasi, zaule, daun singkong rebus, atau sisa sayuran. Pakan tambahan ini diberikan secukupnya agar tidak mengganggu kualitas air kolam. Selain pakan, lakukan pemantauan kesehatan ikan. Jika ada ikan yang terlihat lemas, berenang tidak normal, atau luka pada tubuhnya, segera pisahkan agar tidak menular ke ikan lain. Kolam tanah yang terawat baik biasanya memiliki risiko penyakit yang lebih rendah karena lingkungan lebih alami. Pengontrolan ukuran ikan juga penting. Jika pertumbuhan tidak merata, lakukan sortir agar ikan besar tidak memakan pakan berlebihan dan ikan kecil tetap bisa tumbuh. Sortir biasanya dilakukan setiap 3-4 minggu sekali. Ikan nila umumnya siap dipanen setelah 4-6 bulan pemeliharaan. Tergantung ukuran yang diinginkan, ukuran konsumsi biasanya berkisar 300-500 gram per ekor. Panen dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan cara mengurangi air kolam terlebih dahulu agar ikan mudah ditangkap. Budidaya ikan nila di kolam tanah sangat cocok dijadikan usaha rumahan maupun skala kecil dengan perawatan yang rutin, pakan yang tepat,
dan manajemen kolam yang baik, pemula pun dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan dan berkelanjutan. Manajemen air merupakan kunci utama dalam keberhasilan budidaya ikan nila di kolam tanah. Air yang baik akan membuat ikan tumbuh cepat, nafsu makan meningkat, dan risiko kematian menurun. Ketinggian air kolam sebaiknya dijaga stabil di kisaran 80–120 cm jika musim hujan. Pastikan kolam memiliki saluran pembuangan agar air tidak meluap dan membawa penyakit dari luar. Kualitas air harus diperhatikan secara rutin. Warna air kolam yang ideal adalah hijau kecoklatan, menandakan plankton tumbuh dengan baik. Jika air terlalu bening, ikan akan kekurangan pakan alami. Sebaliknya, jika air terlalu pekat dan berbau, itu tanda kualitas air menurun. Solusinya adalah mengganti air sebagian dan mengurangi jumlah pakan. Aerasi alami di kolam tanah biasanya sudah cukup, tetapi untuk kepadatan tinggi disarankan menggunakan aerator tambahan. Oksigen terlarut yang cukup akan membuat ikan lebih aktif dan pertumbuhannya merata. Waktu paling rawan kekurangan oksigen adalah menjelang pagi hari, sehingga pengamatan pagi sangat penting. Pencegahan penyakit lebih baik daripada pengobatan. Jaga kebersihan kolam, jangan menebar benih terlalu padat, dan gunakan pakan berkualitas. Tambahkan probiotik perikanan secara berkala untuk membantu mengurai sisa pakan dan kotoran ikan. Probiotik juga membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam kolam. Jika ikan terserang penyakit seperti jamur atau luka, segera lakukan penanganan. Ikan yang sakit dipisahkan, lalu direndam dengan larutan garam ikan selama 5–10 menit. Cara ini cukup efektif untuk penanganan awal dan aman bagi pemula. Untuk meningkatkan keuntungan, pemula dapat menerapkan strategi panen bertahap. Ikan yang sudah mencapai ukuran konsumsi dipanen lebih dulu, sementara ikan kecil dibiarkan tumbuh. Cara ini membuat perputaran modal lebih cepat dan mengurangi kepadatan kolam. Selain itu, manfaatkan pemasaran lokal seperti warung makan, pasar tradisional, dan tetangga sekitar. Ikan nila segar dari kolam tanah biasanya lebih diminati karena rasanya alami dan tidak amis. Jika memungkinkan, buat konten proses budidaya sebagai dokumentasi sekaligus promosi, sehingga nilai jual ikan bisa meningkat. Dengan manajemen air yang baik, pencegahan penyakit yang tepat, dan strategi pemasaran sederhana, budidaya ikan nila di kolam tanah dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil. Usaha ini tidak hanya cocok untuk pemula, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi usaha skala lebih besar jika dikelola dengan konsisten dan sabar. Sebelum memulai budidaya ikan nila di kolam tanah, pemula perlu memahami gambaran, modal, dan potensi keuntungan agar usaha bisa berjalan terarah. Modal awal dapat disesuaikan dengan luas kolam dan kepadatan ikan yang ditebar. Semakin terencana sejak awal, semakin kecil risiko kerugian. Biaya utama biasanya meliputi persiapan kolam, pembelian benih, pakan, dan perawatan. Untuk kolam tanah skala kecil, biaya pengapuran dan pemupukan relatif murah karena bahan mudah didapat. Benih ikan nila ukuran 8–10 cm umumnya lebih mahal dibanding benih kecil. Namun tingkat kelangsungan hidupnya lebih tinggi sehingga lebih aman untuk pemula. Pakan merupakan biaya terbesar dalam budidaya ikan nila. Karena itu, pengaturan pakan harus benar-benar diperhatikan. Memberi pakan sesuai kebutuhan ikan akan mempercepat pertumbuhan dan menekan pemborosan. Pemula disarankan mencatat jumlah pakan harian agar bisa mengontrol biaya dan mengevaluasi hasil panen. Sebagai contoh sederhana, jika dalam satu kolam ditebar ratusan ekor ikan nila dan tingkat kelangsungan hidup mencapai 80–90, maka saat panen dapat diperoleh ratusan kilogram ikan. Jika dijual dengan harga pasar lokal, hasil panen biasanya sudah mampu menutup modal dan memberikan keuntungan. Terutama jika pakan alternatif dimanfaatkan dengan baik. Keuntungan budidaya ikan nila juga bisa ditingkatkan dengan pengelolaan waktu panen. Panen tidak harus menunggu semua ikan besar. Ikan yang lebih dulu mencapai ukuran konsumsi bisa dipanen lebih awal. Cara ini mengurangi kepadatan kolam dan memberi ruang bagi ikan yang masih kecil untuk tumbuh lebih cepat. Tips penting lainnya adalah konsistensi dan kedisiplinan.
Banyak pemula gagal bukan karena metode yang salah, tetapi karena kurang rutin dalam perawatan, memberi pakan tidak teratur, jarang mengecek air, dan mengabaikan ikan sakit bisa menyebabkan kerugian besar. Selain fokus pada hasil panen, pemula juga sebaiknya mencatat setiap proses budidaya, mulai dari tanggal tebar benih, jumlah pakan, hingga waktu panen. Catatan ini sangat berguna untuk evaluasi dan pengembangan usaha di siklus berikutnya. Budidaya ikan nila di kolam tanah adalah usaha yang realistis dan mudah dipelajari. Dengan modal terjangkau, perawatan sederhana, dan pasar yang luas, usaha ini sangat cocok dijalankan oleh pemula. Jika dilakukan dengan tekun dan sabar, budidaya ikan nila dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan dan terus berkembang.